Desa Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, merupakan salah satu desa yang berada di kawasan kaki Gunung Marapi, salah satu gunung aktif di Indonesia. Penduduk yang tinggal di desa ini kurang lebih berjumlah 7.521 jiwa yang terdiri dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Di pagi hari, terlihat anak-anak sedang berangkat sekolah sambil berjalan kaki melewati beberapa toko dan rumah penduduk. Di sepanjang jalan dapat ditemukan toko, rumah, pepohonan, dan tiang lampu sebagai sumber penerangan warga. Di kawasan itu juga terdapat sungai yang mengalir langsung dari hulu Gunung Marapi, sehingga apabila curah hujan tinggi, tidak menutup kemungkinan sungai tersebut dapat meluap sewaktu-waktu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai produsen gula merah atau saka di samping bertani di sawah. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Hingga suatu hari, desa tersebut diguyur hujan yang sangat lebat dengan intensitas tinggi, disertai dengan suara gemuruh dan letusan keras yang berasal dari Gunung Marapi. Lahar menyembur panas dan mengalir turun dari gunung. Hujan semakin deras dan membuat sungai di desa tersebut meluap dan terjadi banjir bandang. Air yang terus meluap menghanyutkan rumah-rumah warga dan merusak sarana dan prasarana yang ada. Mobil-mobil terseret bersamaan dengan arus air yang semakin kencang. Orang-orang berteriak panik. Terlihat warga berlarian menuju tempat yang lebih tinggi, seperti pohon dan atap rumah. Tolong, tolong, selamatkan saya. Hujan semakin deras, disertai letusan membuat aliran air bercampur dengan tanah dan material lainnya. Pohon-pohon dan tiang listrik roboh diterjang oleh ganas arus air. Banjir bandang datang dengan kecepatan yang tidak terduga. Warga tidak bisa menghindar. Semua jalan terendam banjir dan kehidupan di desa Bukit Batabuah berubah dalam sekejap. Tim SAR, BNPB, dan petugas medis bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan warga yang berada di desa tersebut. Di tengah gemuruh dan derasnya air, tim SAR berada di tengah evakuasi. Mereka menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang berada di atap rumah dan juga para korban yang meninggal. Tim SAR dan relawan bekerja dengan cepat, membantu warga yang panik dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Tim penyelamat berhasil membawa warga yang terjebak ke kendaraan darurat. Petugas terus meyakinkan warga bahwa keselamatan adalah yang paling utama. Di tempat pengungsian sementara dapat ditemukan pos polisi, tenda penduduk, tenda medis yang digunakan untuk mengobati warga yang terdampak bencana alam, dan juga posko triase untuk memilah korban bencana sesuai dengan status kegawat daruratannya.
Petugas yang terlibat diantaranya ada relawan medis, polisi, sanitarian, relawan TNI, dan aparat TNI. Tenda-tenda pengungsian terlihat penuh sesak dan ketegangan tergambar di wajah setiap warga. Warga yang terluka menerima perawatan di posko triase dan RSUD. Sementara mereka yang sudah lebih baik ditempatkan di posko warga dan posko kelompok rentan, khusus untuk lansia dan ibu hamil. Terdapat WC umum dan dapur umum yang dapat dimanfaatkan warga untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Korban yang sudah dievakuasi dari tempat bencana dapat menggunakan ambulan akan diarahkan menuju pos triase untuk menentukan tingkat kegawatan dan perlu tidaknya dilakukan rujukan ke rumah sakit. Di tengah kondisi kekacauan ini, tim dan warga saling bersatu padu untuk memulihkan keadaan bencana ini.